tidak bisa diambil berdasarkan suara mayoritas. Di sini kami 30 orang, di sini kami 50 orang, di sini kami 100 orang, tetapi kami punya kekuatan untuk menolak radikalisme. Sekalipun Monas jatuh, sekalipun Jakarta tenggelam, Indonesia tetap ada. Mayoritas bukan segala-galanya, tetapi Indonesia yang utama. Derak jantung kami adalah jantung Bobby Pertiwi. Radikalisme kami katakan, engkau hanya bagian terkecil. Bangsa ini telah melewati sejarah yang panjang, dan akhirnya Bung Karno berkata, merdeka! 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 Ahok tidak dapat dipungkiri. Ia realitas orang Kristen. Tetapi kami datang di sini bukan karena kami Kristen. Kami datang di sini karena kami Indonesia. Debar jantung kami, debar Indonesia. Semangat kami adalah semangat Indonesia. Bung Karno katakan, Pancasila mewakili seluruh unsur di negeri ini. Pancasila dasar kita, dan di atas itu semua hari ini kami datang di sini. Seorang Ahok, sekalipun dia seorang, tetapi dia adalah warga Indonesia. Kami percaya, ya, di atas nama Ahok itu ada nilai-nilai yang patut kita perjuangkan. Bukan tidak boleh kumpul, bukan tetap harus memiliki hati nurani. Hukum tidak boleh diambil berdasarkan mayoritas. Ketika demo mayoritas mengguncang Jakarta, lalu keputusan tidak dengan hati nurani, kumpul mengambil keputusan, maka hari ini dari tadi ketika matahari menyengat berdiri, kami tahu mereka di sana mengambil keputusan hukum dengan gelap mata. Maka di bawah terang matahari kami bakarkan diri ini, dan hari ini kami tahu pada langit Indonesia ada duka kami. Ini duka kami, ini kepentingan kami, bukan hanya kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Timur, tetapi ini kepentingan seluruh masyarakat Indonesia yang menuntut hukum benar-benar ditegakkan. Kami gereja masih di Timur menyatakan sikap kami sebagaimana yang sudah disampaikan tadi di dalam ruangan sidang. Yang pertama adalah bahwa kami merasa prihatin dan mengecam tindak-tindak ujaran kebencian serta tindak-tindak yang memprovokasi kekerasan di ruang publik Indonesia. Dan kami meminta pemerintah untuk memastikan bahwa Indonesia menjadi rumah yang nyaman untuk seluruh warganya, lintas agama, lintas etnis. Yang kedua, kami melihat ketidakadilan pada proses hukum Basuki Cahayapurnama yang 2 tahun kemarin. Kami menghargai pengadilan sebagai tempat di mana keadilan ditegakkan. Tapi apa yang terjadi menunjukkan kepada kita semua bahwa ketidakadilan secara sangat telanjang dipertontonkan kepada publik Indonesia dan dunia. Dan karena itu kami meminta supaya hukum benar-benar ditegakkan. Hukum tidak boleh diintimidasi oleh tekanan-tekanan massa ataupun kepentingan politik tertentu. Yang ketiga, kami meminta supaya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan DPRD LBT memastikan gerakan-gerakan radikal tidak mendapat tempat di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, kami juga meminta kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur agar meskipun kita marah, kecewa terhadap kenyataan berbangsa kita hari ini, tapi kita tetap mengedepankan cara-cara pengungkapan rasa yang tanpa kekerasan. Kami meminta seluruh warga Bemit dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk tidak memakai cara-cara kekerasan dalam mengekspresikan kemarahan dan kekecewaan kita. Mari kita pastikan bersama dengan tokoh-tokoh dan umat lintas agama bahwa NTT menjadi rumah yang damai untuk kita semua. Demikian pernyataan sikap kami.
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah pilar kebangsaan yang harus kita jaga dan rawat bersama. Sekian. Sebagai Ketua DPRD, sebagaimana dalam paripurna hari Senin yang lalu, kemudian diperkuat dalam rapat Forkopimda, Forum Komisi Pimpinan Daerah yang dipimpin oleh Gubernur di Labuan Bajo pada tanggal 9 Mei kemarin, dan hari ini di paripurna DPRD Provinsi saya menegaskan lagi. Pertama, DPRD Provinsi NTT terkait dengan pernyataan sebagai berikut. Kami menerima dan mendukung sepenuhnya, dan pernyataan ini akan kami teruskan dengan pernyataan DPRD NTT kepada Presiden dan berbagai lembaga tinggi negara di Jakarta, dan menjadi kewajiban kami untuk meneruskan aspirasi rakyat yang kami wakili. Yang kedua, DPRD secara kelembagaan mengutuk keras radikalisme di Indonesia. DPRD mengutuk tindakan-tindakan radikal yang anti Pancasila, yang anti kebinekaan, yang ingin meruntuhkan negara kesatuan Republik. Kami DPRD menyampaikan dukungan agar tetap tegaknya NKRI, Pancasila, Undang-Undang 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian terkait dengan peradilan Basuki Cahayapurnama, DPRD menghormati supremasi hukum, independensi hakim, tetapi sesuai himbauan dari Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa kita hormati proses hukum, tapi kita hormati dan hargai juga langkah hukum Basuki Cahayapurnama yang akan mengajukan banding dan sudah menyatakan banding. Karena itu DPRD NTT meminta atas dasar aspirasi masyarakat NTT antara lain agar peradilan di pengadilan tinggi nanti tidak boleh tunduk atas tekanan massa. Pengadilan tinggi Jakarta harus benar-benar independen agar bisa menjatuhkan keputusan yang adil bagi Pak Ahok dan bagi semua. Karena itu saya berharap bahwa NTT kita jaga tetap dalam suasana yang damai. Kita tunjukkan bahwa NTT lebih damai, lebih sejuk dari seluruh daerah lain di Indonesia. Karena itu kami sudah minta juga kepada pemerintah untuk menindaklanjuti juga pernyataan sikap sebagai menteri. Kemudian pemerintah memfasilitasi agar seluruh lembaga agama di Nusa Timur, baik itu Islam, Katolik, Hindu dan Buddha, serta kepercayaan lainnya, untuk bersama-sama menyampaikan sikap keberanian dan sikap kita kepada pemerintah pusat. Saya kira itu saja pernyataan sikap dari saya Ketua DPRD yang mewakili lembaga DPRD yang menyampaikan aspirasi. Saya kira ini adalah satu respons daripada fenomena yang terjadi secara nasional, khususnya yang terjadi di ibu kota negara. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPR, kami berterima kasih dan juga berterima kasih kepada Ibu Ketua Majelis Syuro Bumi, Bapak Ibu Pendeta, para pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pilihan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur beberapa waktu yang lalu sudah mengambil sikap, dan pemerintah provinsi sudah menyatakan melalui pernyataan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa pemerintah Nusa Tenggara Timur tidak mentolerir hidup atau berhubungannya yang radikalisme di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah juga mengimbau kepada aparatur penegak hukum di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan masyarakat supaya senantiasa berkoordinasi, dan apabila ditemukan oleh aparat penegak hukum ada acara-acara radikalisme atau gerakan-gerakan yang dilakukan, supaya berkoordinasi untuk mengambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Damai padamu negeri kami